Para pendengar Radio Petra dimanapun Anda berada, Shalom. Saya berharap bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, saudara-saudari selalu dalam keadaan baik, sehat, semangat, dan diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui edisi Embun Pagi. Hari ini Kamis 1 Agustus 2024 untuk mendengar merenungkan firman Tuhan melalui Radio Petra di frekuensi 105.7 FM. Embun Pagi saat ini bersama saya, Pendeta Agung Budiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus, tema Embun Pagi saat ini waspada terhadap berhala. Kita akan mendasarkan bacaan dari firman Tuhan melalui kitab Keluaran pasal yang ke-32 ayat 19 sampai ayat yang ke-26a. Sebelum kita mendengar dan juga merenungkannya, mari kita terlebih dahulu berdoa memohon penyertaan dari Tuhan. Saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, kami datang ke hadirat-Mu di saat pagi yang sejuk, cerah, dan indah ini. Tiada henti-hentinya kami selalu bersyukur kepadamu, sebab Engkau adalah Allah kami yang sungguh sangat setia atas kehidupan kami. Ketika kami dibangunkan dari kami berbaring beristirahat, Engkau memulihkan kekuatan dalam tubuh kami. Demikian juga atas hari baru yang Engkau berikan bagi kami saat ini. Bapa di surga, kami ingin melanjutkan karya pekerjaan pelayanan yang kami lakukan. Namun sebelum kami melakukannya, kami ingin mendengarkan firman-Mu menjadi suluh dalam langkah kehidupan kami. Bekerjalah ya Roh Kudus atas setiap kami, sehingga firman yang kami dengarkan di saat pagi hari ini akan meneguhkan dan memberi semangat bagi kami melakukan karya kami dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, kami juga memohon pengampunan atas segala dosa-dosa yang ada dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mendengarkan dengan baik firman-Mu dan juga melakukannya, mewujud nyatakan di dalam kehidupan kami setiap saat. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Sahabat Radio Petra yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, seperti di awal tadi, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dengan tema waspada terhadap berhala, didasarkan dari kitab Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-26a. Saya hendak membacakan firman Tuhan bagi saudara-saudara demikian. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?" Tetapi jawab Harun,
Janganlah bangkit amarah Tuanku, engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang empunya emas, haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku, dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya, sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia tentu setiap kita yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Dalam kenyataan kehidupan kita ini, kita selalu dan sering berjumpa, atau mungkin malah mengalami, ada kesalahan-kesalahan yang memang dapat dikategorikan sebagai kekilafan. Misalnya, salah jalan saat berkendara karena saya dan saudara-saudara kurang memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang seharusnya boleh dilalui hanya satu arah, tetapi karena ketidaktahuan atau karena kurang memperhatikan rambu-rambu lalu lintas melawan arah, itu adalah sebuah kesalahan yang tidak kita sengaja atau yang disebut dengan khilaf. Misalnya juga sekarang ada aturan lalu lintas bahwa kendaraan bermotor roda 2 itu harus dinyalakan lampunya. Tetapi memang ada produk-produk kendaraan yang dahulu ketika dinyalakan mesti harus mengonkan saklarnya baru menyala. Tetapi karena lupa, jadinya ya kita tidak menyalakan, padahal aturannya kendaraan bermotor itu harus dinyalakan lampunya. Ada banyak kesalahan-kesalahan yang bisa kita lakukan itu sebagai sebuah kekilafan. Ketika kemudian misalnya kita sedang memasak roti dan harus ada timernya yang kemudian kita nyalakan, tetapi tidak kita nyalakan pada waktu yang tepat, sehingga kesalahan itu ya akhirnya akan membuat roti kita yang kita masak itu tidak menjadi roti yang enak dimakan atau gagal dalam pembuatannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun ada perbuatan-perbuatan yang disengaja yang melampaui batas kewajaran dan Allah menyebut hal-hal itu sebagai dosa. Harun tidak merasa bertanggung jawab ketika bangsa Israel membuat anak lembu emas yang hendak mereka sembah di padang gurun. Ia menjelaskan kepada Musa, mereka memberikan tanda kurung emas kepadaku dan melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Di Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-24 dikatakan demikian.
Harun memilih untuk melemparkan kesalahan kepada pihak lain. Sungguh mengherankan saudara, umat Israel pada waktu itu sesudah semua yang mereka lihat sebagai sebuah kebaikan Tuhan, sebagai penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka, yang itu adalah pekerjaan-pekerjaan ajaib yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, mereka membuat dan menyembah patung anak lembu emas. Mereka mendirikan patung berhala untuk disembah. Namun ketika kita mencermati alasan di balik pemberhalaan itu, terkejutlah kita. Alasan mereka membuat patung itu karena tidak tahan menunggu Musa. Mereka gelisah dan tidak dapat membayangkan keberadaannya tanpa dia. Musa adalah segalanya, mereka amat bergantung kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya dalam kehidupan saya dan saudara-saudara ini, kita lebih mudah untuk menyalahkan orang lain daripada kemudian kita mengakui kesalahan-kesalahan kita sendiri. Yang sama bahayanya adalah ketika kita berusaha untuk memandang remeh dosa kita. Itu terjadi ketika kita menyebut dosa sebagai kekilafan dan menolak untuk mengakui natur dosa yang sesungguhnya. Mungkin orang akan mengatakan, atau saya lempar batu sembunyi tangan. Jadi kita tidak bertanggung jawab dengan kesalahan kita. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berhala bukan pertama-tama wujud patung atau bendanya, melainkan ketergantungan kita secara batiniah kepada apa dan sangat mungkin kepada siapa itu melebihi Tuhan. Tokoh, idola, pemimpin berkarisma, pembimbing rohani, kekasih, sahabat, bahkan pasangan kita pun sangat berpotensi menjadi berhala apabila kemudian saya dan saudara-saudara itu tidak waspada. Dan jika suatu waktu kita dikecewakan, dampaknya bisa seperti pendulum yang berayun ke sisi sebaliknya. Mari kita memetik pelajaran dari bangsa Israel yang kita dengarkan di saat pagi hari ini melalui embun pagi, agar kita sungguh berhati-hati dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan mengingatkan kepada kita supaya jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah. Dan jangan kemudian menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu adalah firman Tuhan yang Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara, supaya kemudian kita sungguh-sungguh hanya menyembah Tuhan atas kehidupan kita. Dan jikalau itu sudah kita lakukan, terus akan kita lakukan, maka kita sungguh percaya bahwa Tuhan akan mengasihi kehidupan kita dan memberkati saya dan saudara-saudara. Teruslah berjuang di dalam kehidupan kita untuk selalu menyembah Tuhan, dan Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin. Demikian embun pagi yang kita dengarkan di saat pagi hari ini. Mari kita berdoa kembali. Bapa di surga, kami terus bersyukur kepadamu oleh karena Engkau mengingatkan atas setiap kami, anak-anak-Mu, para pendengar Radio Petra, dan siapapun yang menjadi anak-anak Tuhan, bahwa dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, kami harus memiliki kewaspadaan terhadap berhala. Tuhan, kami mau serahkan untuk
langkah kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan kami setiap saat. Agar kami tetap selalu mengingat dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami akan melalui hari ini dengan penuh percaya akan penyertaan Tuhan bagi kami. Roh Kudus-Mu akan bekerja bagi setiap kami sehingga ketika kami melangkahkan kaki dalam karya pekerjaan dan pelayanan kami ini, kami sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami, mewujud nyatakan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kami, demikian juga bagi orang lain. Kami berdoa untuk sahabat Radio Petra dimanapun berada, Tuhan juga berkati mereka, keluarga mereka dalam setiap pekerjaan, studi, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan selalu menolong dan menyertai mereka semua. Bapa di surga, berkati juga untuk Radio Petra yang menjadi tempat bagi kami di saat pagi mendengarkan embun pagi, demikian juga dalam doa syafaat kami di saat malam. Itu menjadi bagian bagi kami untuk merasakan kebersamaan sebagai keluarga Tuhan. Oleh karena itu kami berserah hari ini dalam tangan kasih Tuhan, dan ampunkan segala dosa yang ada dalam kehidupan kami, di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus, embun pagi pada hari ini, Kamis 1 Agustus 2024. Kiranya firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan, penghiburan, hikmat bagi kita untuk melalui sepanjang hari ini dengan baik. Saya Pendeta Agung Budiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, Minggir Sleman, Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sobat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.